dia kumpul ya balik peti. Langsung kami ambil untuk. Ayo. Nah, ini apa ini, Kak? Ya, jadi gini, Kak Hendro, untuk PMK Surabaya ini ada kendaraan-kendaraan strategis ya. Udah strategis ya? Kendaraan strategis. Yang kami utamakan ini adalah Bronto. Kami punya Bronto Skylift 4 unit. 4 unit ya? Satu unit itu tingginya maksimal 104 meter. 104 meter. Tertinggi aja ya? Tertinggi. Satu unit lagi tingginya 55 meter. 55. Dan kami punya 2 unit yang tingginya 42 meter. Ini yang 42 meter. 42 meter ini? Ya. 42 meter. Bronto Skylift 42 meter ini fungsinya untuk mengevakuasi korban, utamanya fungsi utama, tapi juga bisa untuk memadamkan api, untuk melemparkan bom pet ke kebakaran supaya untuk menutup api dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ini apa, Cak? Ini pasukan khusus kami, Pak. Nah, ini yang kami kita tanyakan ini mulai kemarin, Cak. Punya namanya pasukan orang-orang. Orang-orang. Nah, filosofinya dari mana orang-orang ini, Cak? Ini kami hanya melanjutkan, tapi petugas kami yang tim khusus ini mempunyai stamina, mempunyai fisik dan keterampilan yang lebih dibandingkan yang lain-lain. Kita rekrut untuk jadi tim orang-orang. Tim orang-orang ya? Tim orang-orang ini yang mengoperasikan termasuk Bronto Skylift dan kendaraan-kendaraan taktis kami. Termasuk yang melakukan evakuasi, melakukan rescue, ini tim orang-orang ini. Jadi dia satgasnya ya? Ya. Satgas khususnya. Satgas khususnya, pasukan khusus. Keahliannya apa aja? Macam-macam, termasuk punya evakuasi korban dalam air. Mereka punya evakuasi untuk penyelaman. Penyelaman ya? Penyelaman dan sebagainya. Jadi pemadam kebakaran nyelam dan rescue air ya? Ya. Rescue berarti ya? Termasuk SAR juga tim ya? rescue. Save SAR. and rescue ya? Ya. Ya. Tuh. Selain kegiatan SAR, pemadaman, apa lagi, Cak? Yang di Jadi selain unit ini untuk gedung-gedung tinggi, karena pemerintah kota mengizinkan adanya bangunan tinggi yang untuk mempunyai izin konsekuensinya, kita harus menyediakan juga sarana prasarana apabila gedung-gedung itu terjadi kebakaran. Salah satunya ini. Dan unit yang lain di Surabaya bukan hanya gedung-gedung tinggi, Surabaya itu juga banyak perkampungan. Perkampungan yang untuk unit-unit taktis kami tidak mungkin memasuk ke dalam situ. Mobil kan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, ya. Kami ada namanya Walang Kadung dan Walang Keke. Boleh kita lihat ya? Monggo silakan ini, belakang Walang Kadung. Ini unit Walang Kadung. Oh, ini Walang Kadung ini. Jadi unit ini Kawasaki 250 cc. 250 ya. Dilengkapi dengan tabung sama foam sama tabung udara. Ini yang untuk mengisi amunisinya. Ini biasanya diisi dengan foam, Pak. Ditambahi. Jadi bukan pakai air nih ya? Bukan air. Ini pakai foam. Kemudian tabung ini yang mendorong foam ini keluar. Ini pakai selangnya. Jadi mirip apar gitu ya? Apar ya, gitu mirip ya? apar. Ini antisipasi selain di kampung-kampung untuk misalnya mobil kebakaran di jalan tol. Oh, jalan tol. Mobil jalan tol kebakaran kan macet nih, mobil PMK susah. Ini yang jalan masuk duluan untuk ini inovasi baru nih ya. Karena inovasi baru. Kita tahunya PMK itu kan mobil aja ya, mobil pemadam kebakaran. Baru kali ini ada inovasi baru. Ada lagi, Cak, selain ini? Ini mobil rescue kecil. Nah, ini mobil rescue. Mobil rescue ini yang ada alat-alat yang membawa alat-alat untuk rescue maupun membantu
kebakaran. Misalnya waktu di lokasi pagarnya masih terkunci, itu kita punya alat cut spreader yang untuk motong ya. Motong pagar, motong pintu pintu harmonika. Wah, ini alatnya. Ini langsung bisa digunakan untuk motong pagar, pakai motong besi-besi yang ketebalan sekian mili itu mereka mampu. Ini tim orang-orang ya? Orang-orang. Ini yang mengendalikan juga orang-orang. Ini kadang dinding itu nggak semuanya dari bata. Kadang-kadang dinding yang harus kita jebol itu cor-coran. Ini kita pakai ini, Pak. Berarti untuk jebol dinding. Kalau dari bata kita cukup pakai bottom, itu ada bottom juga. Tapi kalau untuk cari akses untuk pemadaman katakanlah susah dari depan, kita harus melakukan jebol dinding di samping-samping. Jadi pemadaman tuh nggak hanya memadamkan pakai air ya. Ini tetap ada protap-protap jebol dinding. Untuk akses masuk teman-teman untuk ini. Nah, ini yang di PMK lain ada nggak seperti ini? Nggak ada kayaknya ya. Saya ngelihat PMK lain taunya hanya mobil ya. Saya baru kali ini lihat ada pasukan orang-orang ya, ada pelengkapannya ya. Ya. Selain itu kemudian apa lagi? Ini untuk kalau asap tebal kita ada blower. Ini untuk mengurangi asap yang ada di ruangan. Kan teman-teman kesulitan. Kalau asapnya sudah tebal, kesulitan untuk melihat titik api dan sebagainya. Ini harus kita hisap dulu. Menggunakan blower, asapnya dihisap dulu, baru teman-teman bisa menembak di titik yang lebih tepat. Ini ada satu unit aja nih? Ada 2 unit, satunya lebih besar lagi. Oh, lebih besar lagi? Yang rescue besar itu ditambahi crane ya? Untuk korban mau narik mobil yang jebur sungai ada untuk kecelakaan. Ini termasuk derek. Ada crane-nya. Termasuk derek juga bukan towing. Dia fungsinya bukan towing, tapi crane aja ya. Bukan towing. Ya. Dan ini mobil CBSE. Ini untuk pengisian breathing apparatus. Kalau masuk kondisi di gedung yang berasap, itu kita bahaya kalau polosan, Pak. Polosan ya. Harus menggunakan breathing apparatus. Dan breathing apparatus ini kemampuannya hanya setengah jam ya. Satu tabung ini hanya untuk setengah jam masuk. Dia harus keluar lagi, ngisinya juga setengah jam lagi. Nah, supaya cepat unit ini kalau misalnya ini harus ikut merapat. Jadi begitu habis langsung diisi di unit ini. Jadi mirip orang menyelam ya? Ya, hampir sama dengan oksigen untuk selam ini. Betul. Breathing apparatus. Nah, mungkin kesini Pak bisa. Nah, pemakaiannya gimana? Langsung dipakai gitu ya? Jadi ini biar masuk nggak? Ini ya, Pak. Ya. Tidak terpapar asap. Jadi karena yang kebakar kadang-kadang kan kayak kemarin yang di Keranggan itu toko elektronik. Jadi plastik-plastik, komponen-komponen elektronik yang terbakar itu juga sebetulnya beracun, Pak. Oh gitu ya. Bahaya itu. Makanya yang masuk teman-teman ini pakai menggunakan ini. Berarti safety-nya pemadam kebakaran udah disiapkan juga ini ya. Dia harus mengutamakan keselamatannya dia dulu baru bisa menolong yang lain. Prinsipnya itu. Jadi ini breathing apparatus ini. Setelah ini ada lagi ya? Setelah ini? Unit yang ini yang ya? 104 tadi, ya? yang lain 104 yang standar ya. Nah, unit tempur air ya, unit tempur air yang kayak biasanya. Oh, unit tempur air ya? Ya. Yang di depan ini pumper. Pumper itu fungsinya untuk ngisap dari tandon sumur untuk dimasukkan amunisi untuk reload amunisi ke mobil tempurnya. Ini pumper kan? Matra multifungsi ini. Ya, bisa juga untuk pumper. Ya. Oh, jadi ini tidak perlu ngisi air ya? Ya, bisa nyedot sendiri. Sumur ya? Bisa. Sudah ready, kurangnya ditambahi sama. Dia bisa ngisi sendiri, Pak. Karena ada sendiri. siamisnya, ada
ada selang siamisnya. Ini yang dia bisa sambung ke ini Pak. Dia bisa sambung ke hidran yang di mall-mall itu. Ini sambungannya. Kecil dia, lincah gitu ya. Tapi untuk sebagai penghubungnya. Selain tim teknis ya, ada lagi mungkin yang nggak kalah penting, mungkin pasukan yang di belakang ini seperti yang mungkin preparasi itu. Oh iya, ada bidang sarana prasarana ya? Itu yang karena mobil ini harus fit terus ya. Jadi pada saat pergantian shift dia melaporkan kondisinya. Oh gitu. Ini alarmnya nggak bunyi, dia langsung datang membetulkan. Jadi istilahnya kondisi BBM tinggal ya? sekian persen, dia harus datang bawa BBM untuk dipenuhi lagi. Jadi mobil standby ini sudah sekali waktu sudah siap meluncur dengan posisi sudah siap tempur. Karena nggak mungkin kalau pasukan pemadam ini ngurusi madam dia nyiapin segalanya, udah nggak fokus dia. Betul. Itu Pak, matur nuwun, saya diterima di pemadam kebakaran. Semoga tidak ada lagi kebakaran-kebakaran. Terima kasih Cak Hendro. Dan kalau ada kejadian bisa respon cepat sehingga korban minimal dan tidak ada kejadian-kejadian yang lebih parah lagi. Terima kasih Cak Hendro. Selamat bertugas kepada petugas PMK di sini. Kami terima kasih atas waktunya. Terima kasih Cak Hendro. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.